warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi dan pembahasan soal-soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi perubahan sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Tingkat pendidikan dan akses teknologi mempengaruhi kecepatan perubahan suatu masyarakat. Sebab pendidikan dan teknologi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, jadi pendorong terjadinya perubahan sosial salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang mumpuni serta didukung oleh kecanggihan teknologi modern, potensi yang terdapat di sekitar masyarakat dapat digali dan kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menjadi semakin maju. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penemuan baru yang secara matang ditemukan dalam waktu relatif singkat dan langsung dapat diaplikasikan terjadi pada kegiatan A. Ritual agama, B. Sosial politik, C. Seni dan budaya, D. Pemanfaatan teknologi, atau E. Penyusunan peraturan negara. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, penemuan baru yang secara matang ditemukan dalam waktu relatif singkat dan langsung dapat diaplikasikan terjadi pada kegiatan pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi sendiri berkaitan dengan upaya manusia untuk mempermudah hidupnya. Misalnya penemuan telepon seluler menggantikan telepon rumah. Hal ini dengan cepat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk mempermudah hidupnya. Kemudian penemuan teknologi juga bersifat progresif yang telah didahului oleh penemuan-penemuan sebelumnya yang lebih sederhana. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang dilakukan secara 1. Terarah, 2. Terprogram, 3. Terencana, 4. Terprediksi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua opsi mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ini benar gitu ya. Nah, modernisasi sendiri adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui cara yang lebih efektif, efisien, dan tentunya memberikan keuntungan dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan prediksi, direncanakan dengan matang, lalu diprogram secara terarah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Orientasi tuntutan penyetaraan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat berkaitan dengan hal 1. Mendapatkan pekerjaan, 2. Memperoleh penghasilan, 3. Mengisi peran-peran sosial di masyarakat, 4. Mendapat perlakuan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi semua opsi yang ada ini benar gitu ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, perubahan persepsi mengenai gender dalam masyarakat membawa dampak berarti untuk peran perempuan yang selama ini dianggap hanya sebelah mata. Aspek sosial yang sebelumnya dilarang untuk kaum perempuan seperti kesempatan bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan serta berperan aktif dalam masyarakat dapat terbuka untuk kaum perempuan berkontribusi di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mengakibatkan banyak korban jiwa dan mengakibatkan banyak orang mengungsi, sehingga menimbulkan kehidupan yang berbeda dari daerah asal mereka. Dalam sosiologi, dampak bencana tersebut merupakan salah satu kajian tentang A. Interaksi sosial, B. Peran atas sosial, C. Stratifikasi sosial, D. Solidaritas sosial, E. Perubahan sosial. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E.
Jadi dalam sosiologi, dampak bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan banyak orang yang harus mengungsi dan menimbulkan kehidupan yang berbeda merupakan salah satu kajian tentang perubahan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Prinsip penemuan teknologi telepon genggam yang telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat disebut 1. Inovatif, 2. Efektif, 3. Komunikatif, 4. Efisien. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi hanya opsi nomor 2 dan nomor 4 yang benar. Kemajuan teknologi seperti penemuan telepon genggam dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi seseorang kepada orang lain, baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Perubahan ini membawa pengaruh yang berkaitan dengan tingkat efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan yang mencerminkan proses urbanisasi adalah A. Warga pedesaan berbondong-bondong bekerja ke Jabodetabek, B. Rendahnya perlindungan sosial, C. Terjadinya kesenjangan desa kota, D. Sempitnya lapangan pekerjaan di pedesaan, E. Terpusatnya gula-gula baru di perkotaan. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya warga pedesaan berbondong-bondong bekerja ke Jabodetabek. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut A. Blueprint of Behavior, B. Pattern of Change, C. Local Leader, D. Agents of Change, E. Social Planning. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan merupakan definisi dari agen perubahan atau agent of change. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pasca erupsi Merapi, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan lapangan kerja. Masyarakat terpaksa mengganti mata pencahariannya. Mereka dari petani menjadi buruh pabrik dan pedagang. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan 1. Intended, 2. Unintended, 3. Terencana, 4. Tidak terencana. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi opsi nomor 2 dan 4 itu benar gitu ya. Nah, perubahan yang terjadi karena adanya bencana alam di suatu daerah merupakan bentuk perubahan yang tidak disengaja atau unintended dan tidak direncanakan, unplanned. Hal ini karena tidak ada yang menginginkan bencana alam terjadi dan kepastian akan terjadinya bencana alam juga tidak dapat diprediksi atau direncanakan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pandangan teori fungsional terhadap perubahan sosial di masyarakat adalah 1. Masyarakat cenderung dalam keadaan terintegrasi, 2. Masyarakat terus-menerus berubah dan dinamis, 3. Komponen di masyarakat menunjang kestabilan, 4. Kestabilan bergantung pada kelompok yang memegang kekuasaan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi nomor 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Nah, pandangan teori fungsional terhadap perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan sistem sosial. Apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem. 2. Perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada peningkatan kemampuan adaptasi menuju keseimbangan hidup. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Contoh penggunaan internet berikut ini cocok untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, kecuali A. Dapat mengakses sumber belajar, B. Mengunduh buku elektronik, C. Membaca berita terbaru, D. Mudah melakukan plagiasi, atau E. Berkomunikasi dengan teman. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, penggunaan internet dalam pendidikan pada prinsipnya merupakan usaha untuk semakin mempermudah dan memperluas wawasan para siswa. Namun hal ini jangan sampai menyebabkan terjadinya plagiasi atau penjiplakan hasil karya orang lain. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12.
Berikut ini contoh nyata manifestasi modernisasi dalam kehidupan masyarakat, kecuali A. Berpikir rasional, B. Kemajuan iptek, C. Munculnya budaya populer yang lebih instan, D. Gaya hidup tradisional, atau E. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Modernisasi ditandai dengan adanya perubahan dalam berbagai aspek yang tradisional atau pramodern ke arah yang lebih maju atau modern. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem. Namun seringkali masyarakat melakukan pembangunan tanpa memperhatikan kenyataan tersebut sehingga berakibat A. Disorganisasi sosial budaya, B. Lunturnya jati diri bangsa, C. Kesenjangan ekonomi, D. Kriminalitas di masyarakat, E. Pencemaran lingkungan. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi manusia dan dalam kehidupan sehari-hari kadang kurang memperhatikan lingkungan alam, padahal lingkungan alam harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 14. Menyerahkan segala bentuk keadaan kepada Tuhan tanpa mau bangkit dari keterpurukan adalah salah satu sikap yang menghambat terjadinya perubahan dalam diri sendiri. Sebab sikap tersebut mencerminkan adanya sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, berikut ini adalah faktor penghambat terjadinya perubahan sosial, yang itu perbedaan ideologi, sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, adanya adat yang mengikat, sikap masyarakat yang masih tradisional, kurang menjalin hubungan baik dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, kemiskinan, keyakinan yang tertanam dengan kuat, tempat tinggal yang sulit dijangkau. Keadaan di mana seseorang hanya menyerahkan setiap kondisi yang dialaminya kepada Tuhan adalah contoh dari sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan. Tidak dipungkiri bahwa segala sesuatunya memang Tuhanlah yang mengatur. Namun sebagai manusia, kita wajib untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah keadaan yang dianggap kurang baik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pulau Jawa selama ini menjadi tujuan utama perpindahan penduduk. Walaupun demikian, ada banyak pulau penduduk Jawa yang bermigrasi ke luar Pulau Jawa. Program transmigrasi yang dipopulerkan pemerintahan Orde Baru menjadi salah satu contoh perpindahan penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya. Penduduk bermigrasi ke luar Pulau Jawa disebabkan keinginan untuk A. Meningkatkan kapasitas diri, B. Mencari tantangan di luar daerah, C. Memperbaiki taraf kesejahteraan, D. Mendapatkan ketentraman hidup, atau E. Mengembangkan potensi diri. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi penduduk yang memilih bermigrasi ke luar Pulau Jawa salah satunya disebabkan karena adanya keinginan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan hidup yang lebih baik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang C. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.